ويجادل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ويقولون تنفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وإذا جاء الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج وقل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Semangat kan ya kasihan? Ada makan apa tadi, Pak? Makan minum apa? Goreng satu. Oke. Sebelum kita mulai pelajarannya, saya mintaan memimpin doa teman-temannya. Silakan, Naan, pimpin doanya. Sebelum kita belajar ini tampaknya kok kelihatan lesu-lesu itu Naan, Nak Arwan kelihatan sudah agak lesu. Ayo kita iya Pak. Lesu Pak, agak disangoni Pak, kita lakukan tepuk tangan semangat dulu. Ikuti saya ya. Ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, ayo kita lakukan. Kalau kau anak-anak soleh tepuk jidat. Oke, Pak. Mantap. Jadi semua hadir ya ini ya. Ya kayaknya yang nggak hadir cuma satu ini. Ya. Ya, satu orang Pak. Ini kosong bangkunya, Pak. Kosong bangku. Oh ya. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang materi Khulafaur Rasyidin. Masih ingat kan tentang pelajaran Khulafaur Rasyidin? Ya, ada yang ingat? Masih Oh, Pak. ingat Pak. Iya. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? Masih ingat? Pak. Ada 4. Coba Tiga. kita sebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu yang paling pertama tuh, Pak. Ketiga siapa? Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Ya, dan nomor 4. Affan. Nomor 4-nya? Ali bin Abi Thalib. bin Abi Iya, Thalib. bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Wah, ternyata kalian sangat antusias ya. Begitu. Ya, ini karena masuk pagi, Pak. sangat terkesan di dalam hati tentang pelajaran kita tentang Khulafaur Rasyidin. Jadi, ya, sebelumnya izinkan Bapak untuk membagikan PowerPoint tentang materi kita hari ini ya. Coba kita tunggu dulu, Bapak membagikan layar dulu, ditunggu. Kok hitam Pak Masihan Pak? Itu nggak kelihatan. Ibu Goib. Sudah nampak belum? Ya, Pak. Sudah? Sudah Pak. Ya. Sudah? Iya. Kita ada foto Jadi, ya untuk materi kita hari ini adalah masih seputar Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum kita belajar, ini ada capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami proses pemilihan Khulafaur Rasyidin, substansi, strategi dakwah sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Itu untuk capaian pembelajarannya. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk bisa menjelaskan, ya, peserta didik mampu menjelaskan substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Peserta didik mampu mengambil ibrah atau pelajaran dari dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai inspirasi dalam menerapkan azas musyawarah, sikap saling menghargai, menghormati dalam perbedaan pendapat di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Ya, jadi ingat seperti yang kemarin-kemarin sudah saya katakan bahwasannya dengan mempelajari masa lalu, dengan mempelajari sejarah, kita itu akan bisa membangun masa depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, sekarang kita lihat untuk peta konsepnya, ya. Di sini ada peta konsep yang pertama adalah
kita akan mempelajari tentang strategi dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq ataupun kemajuan apa saja yang telah diraih oleh beliau. Yang kedua ada strategi dakwah Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada strategi dakwah Utsman bin Affan, dan yang terakhir ada strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Jadi untuk yang pertama ya, di sini ada tentang bagaimana proses pemilihan Khulafaur Rasyidin. Jadi dalam proses terpilihnya Khulafaur Rasyidin itu tidak sama. Ada kalanya ya. Karena apa? Karena Rasulullah ketika wafat, beliau tidak menetapkan untuk pemimpinnya. Dan akhirnya kemudian ya terjadilah cara-cara yang akhirnya kita kenal bagaimana proses terpilihnya para pemimpin setelah Rasulullah. Jadi contoh umpamanya seperti Abu Bakar As-Siddiq, cara terpilihnya itu melalui perdebatan. Ya, kemudian berhasil ditengahi oleh sahabat ya. Ya karena dari kaum Ansor itu memiliki pemimpin yang dijagokan ya. Ada Sa'ad bin Ubadah, kemudian dari Muhajirin itu menjagokan Abu Bakar As-Siddiq, dan pada akhirnya beliaulah yang terpilih sebagai khalifah yang pertama. Kemudian kita akan langsung kepada inti pembelajarannya ya anak-anak, tentang bagaimana strategi ataupun prestasi yang diraih oleh para khalifah ini. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq ini terpilih, maka terjadi gonjang-ganjing dalam dunia Islam, ya, terjadi konflik yang sangat berat untuk dihadapi. Karena apa? Karena hampir mayoritas masyarakat Arab itu semua banyak yang murtad. Suku-suku Arab itu banyak yang murtad. Nah, kemudian maka peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Riddah. Ada yang hanya mengikuti para nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, ya. Ada yang kemudian tidak mau membayar zakat dan lain-lain. Untuk mengatasi ini, maka strategi yang ditempuh oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah kemudian memerangi orang-orang murtad ini. Dan alhamdulillah pada masa beliau bisa mengatasi perlawanan orang-orang murtad ini. Ini salah satu prestasinya. Untuk Umar bin Khattab ini prestasi yang terkenalnya buatan kalender Islam selain perluasan wilayah. Jadi untuk perluasan wilayah itu dikenal dengan Futuhat al-Islamiyah pada masa Umar bin Khattab. Sedangkan masa Utsman Affan itu juga melakukan kodifikasi Al-Quran, tetapi dengan latar belakang yang berbeda. Jika pada masa Utsman bin Affan itu dilatar belakangi karena perbedaan cara baca, ya, karena masing-masing orang Arab itu kemudian dialeknya, masing-masing suku itu menggunakan dialek mereka, maka ditetapkanlah standar yang kita kenal kemudian sampai sekarang dengan nama Quran Utsmani. Kemudian yang terakhir ada Khalifah bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini untuk prestasinya adalah menyempurnakan tata bahasa pada bahasa Arab dan memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk membuat aturan dalam penulisan Arab. Bahasa Arab. Anak-anak semua, jadi Iya, Pak. dari pemaparan tadi bisa dipahami anak-anak? Ya, Pak. Bisa, Pak. Benar. Bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Pak. Jadi, nah, untuk tugas ini ada tugas dari Bapak ya. Jangan Untuk pertemuan banyak-banyak, Pak. besok. Ini tugas mata Ya, pelajaran lain. tugasnya enggak, ini tugasnya menyenangkan kok. Nanti saya akan membagikan Apa? link YouTube tentang pembahasan Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti kalian dipelajari di rumah, kemudian dicatat hal-hal yang penting ya. Iya, Pak. Untuk pertemuan yang akan datang. Pakai yang nggak ada, Pak. Oke, nah, jadi untuk pertemuan hari ini kayaknya sudah cukup sampai di sini, ya. Untuk pertemuan hari ini, ada kendala untuk pelajaran hari ini? Tidak ada, Pak. Dan hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Subhanakallah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Alhamdulillah.
Di riset dulu.